Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Teman-teman sekalian, kembali lagi di Lentera Komunikasi. Ini karena kita dalam suasana menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah dalam beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang panjang Amin. untuk mendapati bulan suci Ramadan dengan segala keutamaannya. Nah, ini karena segmennya ngobrol santai, kita ingin coba ngobrol soal apa yang kebanyakan mungkin oleh anak muda, khususnya yang bersekolah ya, atau berpendidikan, apalagi berpendidikan tinggi, didapati kalau ke kampung atau balik ke kampung halaman. Apa itu? Biasanya ini diminta naik ke atas podium atau mimbar ya, sekedar memberikan mungkin nasihat. Nah, itu mungkin yang akan kita coba obrolin, gimana caranya kita menjaga perasaan atau mengelola perasaan semacam ketakutan, grogi dan seterusnya gitu. Mungkin boleh berbagi dulu. Yang paling banyak jam terbangnya. Paling banyak jam terbangnya antar kabupaten. Biasanya. 24 kabupaten kota sudah semua dilewati. Ya. Dilewati saja. Dilewati sudah ya. Dilewati Minimal saja. sehingga sholat ya kalau waktunya. Betul. Karena tidak banyak yang lakukan itu. Biasa waktu sholat ini tetap Menggas di. ya, tetap gas. Tapi kalau boleh tanya, Imran, pengalaman pertama naik di podium dalam konteks kayak ceramah atau mungkin kasih nasihat, itu umur berapa tahun atau kelas berapa mulainya? Kalau saya itu kelas SMA kalau tidak salah. 2 SMA ya? Tapi kalau Ini apa nih? Kultum atau Khutbah. khutbah Jumat. langsung itu? Makanya lucu sekali ceritanya saya itu sampai jadinya saya langsung saja ya ceritakan pengalaman pertama tampil di podium atau mimbar. Biar tampil di kamera. Kalau di pesantren kita kan atau di pondok dulu kan sering lah, tapi kan ini kan teman-teman juga jadi jamaah kan. Ini pertama kali di kampung gitu. Ini lucu sih, awalnya saya kan datang itu di di kampungnya nenek. Ada yang saya kerja sama ibu kan, jadi bantu. Kebetulan hari Jumat. Jadi setelah kerja masuk waktu Jumat, saya sudah siapkan memang pakaian kan, karena kita Tapi tidak siap khutbah. memang untuk Jumat saja. Iya. Jadi ini kan kiai dulu kan mengajarkan kita untuk putih-putih lah. Dan memang itu kan sunnah kalau hari Jumat kan sunnah, jadi sarung putih, baju putih, kemudian songkok putih. Saya datang Kacamata saja yang hitam. tidak ada kacamata. Mungkin bola mata. Tapi pokoknya gagah sekali lah. Pokoknya perfect lah mungkin kalau kelas santri kan. Bisa lah dibayangkan. Ya, jadi saya selesai itu mandi di rumahnya nenek, berangkat ke masjid. Itu saya ada memang pikiranku bahwa bisa jadi nanti saya ini tunjuk jadi karena kan itu masjid dekat rumahnya nenek. Biasa kalau ada kayak Orang lain-lain dilihat. Bukan orang lain, kayak baru gitu. Dan ditahu bahwa santri. Pasti biasa terkadang kayak ditunjuk tiba-tiba kan. Pikiranku ada itu. Tapi sebelumnya enggak siapkan konsep. Tapi sebelumnya saya enggak siapkan karena aku pikir tidak. Tapi berpikir juga tidak mungkin juga saya minta tunjuk karena enggak ada persiapan, enggak pernah kita tahu toh. Di sisi lain juga saya ini masih sekolah gitu. Kalau khutbah kan bisa dibilang kan maksudnya yang butuh kapasitas, kemudian ya secara ada persiapan ya umur juga kan. Orang di kampung biasa lihat kan. Kalau kita ini kan masih umur ya bisa dibilang anak-anak lah. Jadi singkat cerita, saya datang ke masjid karena pikiran saya ada bahwa saya bisa jadi ditunjuk. Akhirnya saya lambat-lambat datang. Nah ini moderator, saya bayangkan sholat sunnah saya itu saya anggap panjang sekali. 2 rakaat kan. Karena ditunggu. Karena ada saya tunggu sampai ada orang ini. Ternyata Anda ditunggu juga. Ternyata saya ditunggu. Berarti tidak sholat jantung. Betul, itu pas saya sholat itu saya berpikir Karena antum bersalah niat tahi. Nah, itulah yang jadi persoalan di situ. Saya tanya sama ya bilang, ya mungkin itulah maksudnya kayak ketakutan lah atau apa tadi kan bahasanya. Jadi sampai saya itu lama sekali sholat. Orang mungkin juga lihat ini, kenapa ini anak lama sekali sholat? Dan saya juga berpikir nih kayaknya orang ini lihat misalnya karena aku sengaja kan. Karena orang ini di atas bicara terus sih, tidak ada rojam ini hafalan ini. Kalau bisa 1 juz. Tidak ada tanda-tanda kalau kalau ada yang orang yang mau tunjuk gitu.
Akhirnya sudah selesai sholat, langsung salam, langsung disebut nama aku. Mau. Oh, ada berarti ada kayak Andi kayak protokol Ada di protokolnya, Oh, cuma memang dia nanti itu protokol di atas baru lihat siapa yang hadir dulu yang ini, misalnya tokoh-tokoh masyarakat atau yang ngeri biasa naik ngeri juga itu. manajemen masjidnya orangnya. Ada manajemen maksudnya bilang jadwal khutbah setiap pekan Iya, atau iya, setiap iya. bulan kan. Akhirnya Kampung ya, kampung. akhirnya ditunjuk disebutlah nama aku. Tidak salah sebut nama Jor. Tidak Ji, tidak salah sebut. Akhirnya saya disebut wise. Ya ketakutan ini karena grogi sekali kan. Iya, iya. Pertama kali dan orang banyak. Dan itu kan mesti Kita menolak dari pesantren. di sisi lain gayanya kita ini yang perfect sekali kan. Sudah meyakinkan seakan-akan Iya bilang begitu. Ini kasihkan ke panggung kan seakan-akan begitu kesannya tuh. Komunikasi non verbal padahal kan saya bilang gitu. berpakaian itu kayak hanya cinta saja kan karena ajarannya kiai kita di pesantren kan mencintai yang putih kalau hari Jumat. Sunnah ya, Sunnah. mencintai sunnah. Akhirnya disebut. Itu pertama kali saya khutbah itu pertama kali juga dalam bentuk ceramah tampil di podium di mimbar. Tapi kalau di pondok biasa juga ya. Kalau di pondok biasa lah, kultum, karena kan subuh memang kan. diajarkan ke kita setiap pekan ada digilir kan, kelompok-kelompok untuk ceramah bahasa Arab bahasa Inggris itu kan digilir dan dilatih memang. Berarti di kelas 2 SMA itu bisa dibilang mungkin sudah agak matang sebenarnya ya. Iya bisa lah kalau di pesantren. Boleh kalau dari MTS juga ya. Iya. Karena dari pondok kan. kiai itu memang kan mengajarkan kita mulai dari kelas 1 SMA untuk membaca di pondok kan. Yang di masjid pondok kan dipakai Jumat karena masyarakat juga pakai datang ke situ. Kalau Arinal, sejak kapan mulai tampil-tampil? Sejak SD bahkan mungkin kalau Arinal. Kalau sejak SD saya pernah ikut lomba Oh, sudah lomba ya? Wais. Wah, ngeri. Berarti lebih banyak jam terbangnya berarti dari mana? lomba azan, Oh, lomba azan ya. lomba baca puisi. Baca puisi. Itu dulu ya. Tapi tidak pernah dapat Apa juara. puisinya? Saya sudah lupa karena saking Sudah berabad-abad. apa ya? Dibuat Itu kan tugasnya cuma dibaca. Iya, Bukan dibuat. kan waktu pramuka dulu kan. Oh iya. Nah, waktu pramuka dulu semua orang dapat job begitu. Ada kayak Iya, pertunjukan-pertunjukannya. kan mau di lapangan kan mau apa namanya semacam ya masing-masing perwakilan sekolah. Pertunjukan seni kan. Ada memang khusus yang garah jalan gitu Iya, kan. iya, iya. Saya enggak di situ karena dia potensi saya adalah bisa azan sama bagus suara, Iya, iya. puisi, Puisi. pernah puisi. Tapi setahu saya puisi itu saya tampil dan tidak pernah naik, tidak pernah muncul-muncul lagi. Jadi begitu saya turun, saya buka semua baju saya yang pakai apa pramuka itu dan tidak pernah lagi keinjak panggung. Jadi saya tidak tahu nasibnya saya yang juara atau siapa yang juara. Oh, berarti tinggalkan lokasi perkemahan. Iya, saya tinggalkan lokasi Oh, perkemahan. iya. Karena saking Kelas berapa itu? Kelas berapa? mungkin antara Empat, kelas lima. 4 lah, kelas 4. Iya, biasanya ikut pramuka mulai 4 ya. Iya betul. 4, 5. Kan dianggap sudah besar lah cerita. Iya. Sudah bisa diatur tuh. Iya. Kalau Nana ini sudah mereka- bisa diarahkan gitu Ah, seperti betul. itu. Kemudian lomba azan, terus ke pondok. Nah, itu juga kalau di pondok saya itu menjadi prioritas. Jadi kan biasanya seluruh pondok itu kan dia punya program unggulan masing-masing. Nah, sekolah saya itu termasuk sekolah yang Mengunggulkan itu. diunggulkan soal Ah, ceramah santrinya. Jadi kalau misalnya di mana-mana alumninya sekolah saya disebut Iya. misalnya, itu pasti bisa ceramah, bisa khutbah, Bisa imam. jago cerita. Oh, jago cerita. Nah, rata-rata itu saya pernah dapat anekdot ya. Ah, Waktu- tentang lulusan pondok itu. Ya, lulusan pondok itu. Kebetulan waktu masuk tes di Albir itu kemarin, ada teman diuji kan, di ujian lisan. Iya, iya, ujian masuk ya. Iya, jam Terus ini kan teman memang agak apa ya? Kan memang beda-beda tipikalnya orang kan. Agak introvert dia, pemalu. Iya. Ah, Begitu ditanya-tanya, sepertinya mungkin tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Ditanyalah, saya kira kalau alumni itu pasti bisa ceramah, ternyata maksudnya pasti jago cerita. Jago cerita. Ternyata juga tidak. ah. Karena memang hari-harinya soal di situ, soal bisa ceramah, bisa karena ada 2 kajian besarnya kita yang kalau maghrib itu kajian Riyadhus Shalihin. Rutin berarti tiap Rutin hari. itu setiap hari, boleh dikata setiap hari Iya. lah, karena apa namanya pimpinan pondok itu tidak terlalu sepertinya memang
tidak terlalu menjadwalkan dirinya di luar. Di luar. Hanya sekitar 1 kali sebulan tidak. Atau kalau tidak berarti mungkin dia sakit, mungkin beliau sakit. Memang rutin sekali. Di subuhnya itu tafsir. Jadi setahu saya tafsir Berarti itu setiap ini ya ada maghrib iya sama subuh. setiap subuh itu sampai biasa kadang sampai jam 7, jadi nanti ya sudah ngaji tafsir, Tafsir. baru kemudian pergi mandi, kemudian pergi sekolah. Jadi memang kultur itu diberdayakan dan impaknya memang kan kalau ceramah kan otomatis bicara dalil. Iya. Uh, Ada pengetahuan, Nah, wawasan. yang ada. Nah, maksudnya di sisi lain hal yang luar biasanya itu misalnya Riyadhus Shalihin. Kan dia diterjemahkan kata per kata dulu, baru Semacam hikmahnya begitu ya, baru disampaikan semacam istifadahnya. apa dan sebagainya. Nah, luar biasanya hadis yang disampaikan itu kan kita semua dapat giliran untuk membaca satu persatu kan, baca satu persatu dan itu dihafal. Jadi artinya itu, jadi kita ketika kita membaca Riyadhus Shalihin itu tidak ada artinya. Jadi kita dikasih Riyadhus Shalihin yang tanpa matanya arti. saja ya? Iya, Oh, matanya iya. saja. Jadi itu yang dikasihkan. Jadi tulisan tadi yang kemarin itu yang ditulis itu sudah jadi hafalan. Oh, iya. Nah, begitupun dengan tafsir. Jadi Riyadhus Shalihin dengan tafsir itu sudah jadi kayak semacam makanan lah. Saya ingat seperti kan ada 2 jilid tafsir Riyadhus Shalihin ya. Ya. Saya dapat 1 jilid. Juga tafsir itu saya dapat berapa dari juz lah. Dari juz berapa itu? Banyak juz karena semenjak masuk Iya. itu sampai kelas 2 Alia kalau tidak salah. Berarti 5 tahunan ya? Iya, 5 tahunan. Woi, 5 tahunan ngaji Tiap tafsir. hari. Nah, itu yang memberikan bekal cukup lah, semacam bekal cukup untuk bicara soal dalil. Jadi memang kalau dibilang soal dalil ya jagonya lah, karena itu sudah kadang di luar kepala sudah itu misalnya potongan-potongan ayat gitu kan. Potongan hadis. Potongan hadis, walaupun kita belum ngerti ini sanadnya apa misalnya. Yang kita tahu kalau Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih itu sudah selesai bareng-bareng. No debat. No debat. Jadi itu kan sahih. Bisa diamalkan. Bukhari Muslim ya. Kalau yang lain kan masih ada perbedaan pendapat ya. Nah, itu. Dan kadang memang tidak terlalu ini soal perbedaan pendapat. Kalau muttafaqun alaih, apalagi kan di Riyadhus Shalihin itu itu yang ngetren kan muttafaqun alaih. Artinya Muslim dan Bukhari sudah iyakan. Nah, itu yang menjadikan bekal. Jadi sewaktu kalau di pondok, sejak kapan mulai tampil khususnya di luar pondok lah? Kalau di pondok kan sejak MTS sebenarnya, sejak MTS. Khutbah atau ceramah khutbah Ramadan ceramah atau? sudah. Jadi kayak semacam Rutinitas ya. habitnya santri di situ gitu di situ. Kalau di yang lain dikenal sama orang memang kampung ya, bahwa cukup dikenal lah. Saya dapat jadwal di masjid-masjid sekitar pondok. Saya beberapa kali isi di situ dan itu masih MTS. Itu masih MTS. Jadi ada yang panggil, dibawa lah karena kan tidak punya motor kan dijemput. Oh, ngeri. Nah, dulu masih motor Honda. Honda yang apa itu yang kecil apa namanya itu? Bukan Honda Win yang panjang ya. Ada yang kecil, bebek begitu ya, motor bebek bahasanya. Ya pokoknya motor-motor anu lah. Antik. Iya, motor-motor antik lah sekarang. Jadi itu dibawa aku pergi ceramah. Itu terbawa sampai Alia juga begitu. Malah Alia lebih luas malah anunya. Lebih jangkauannya ya. Lebih luas malah jangkauannya. Di sekitar pondok ada lagi apalagi kalau pulang itu sudah harga mati lah sudah itu. Iya. Itu semacam kayak jadi harus alim. Sudah siap terus. Iya, jadi alim. Malah nanti ketika kuliah malah semangat dakwahnya itu mulai kendor. Kurang. Maksudnya karena mungkin gimana ya? Dapat terpaan yang lain kan? Iya, dapat terpaan yang lain. Akhirnya kalau pulang kadang sebenarnya malas. Cuman saya bilang, ngapain juga kita kuliah ini kalau iya betul. Kalau sekedar berbagi inspirasi bahkan. Jadi itu kan rata-rata saya lihat anak kuliahan misalnya yang sudah misalnya kuliah itu semangat jihad dakwahnya itu semakin berkurang. Mungkin karena dia mendebati pikirannya sendiri atau terlalu kritis sehingga hal-hal yang seperti harusnya memang dia harus tampil walaupun bagaimanapun kondisinya.
mungkin karena berpikir ideal lah. Iya. Ya, bisa Tidak jadi. Bisa mungkin jadi. ilmunya dianggap sempurna, tapi baru baru mungkin. itu. Tetapi kan itu satu celah kan, Iya, satu celah yang Apalagi kalau misalnya mahasiswa yang berkuliah di instansi Islam toh, iya. swasta Islam atau Kadang nggak mau universitas disuruh Islam. khutbah kan. Nah, bilang bukan jurusanku. Padahal di kampus Islam, ceritanya bos kampus Islam tempat orang. baru di sisi lain agama Islam. Iya, Iya kan. Islam. Jadi maksud saya kalau memang kuliah itu sudah harusnya memang mutlak. iya, iya. Mutlak itu Harus bisa tampil kan? harus bisa tampil di depan masyarakat. Bisa Minimal. disebut kewajiban lah, Iya. keharusan. Karena justru kita berdosa sebenarnya kalau kita membiarkan orang kampung malah tampil. Iya. Dan kita memaklumi bahwa memang kapasitasnya cuma di situ. Iya, iya. Cuman mungkin bacaan, apalagi misalnya imam kan, bacaannya mungkin agak masih belepotan lah. Tetapi mau di apa? Beliau Itu kemampuannya itu kan? kemampuan. Itu saya kira nggak berdosa kan. Iya. Nah, justru ya kita yang tahu dan tidak bergerak kita yang berdosa. Betul. Memang itu satu. Kalau kampus yang lain kan, kalau pondok yang lain kan mereka diunggulkan mungkin di hafalan. Hafalan. Karena mungkin pondok hafalan. Iya, mereka diunggulkan di bahasa Arab. Pondok, iya. Yang karena mungkin dosen-dosen pengajarnya mungkin ada dari Timur Tengah dan sebagainya. Kalau kita memang modal pendiri pondok, pimpinan pondok Iya, di kampung gitu yang langsung mengajar. Jadi spektrum ya gaya khasnya beliau itu masih kita dapat. Belum lagi seluruh biasanya santri-santri yang potensial itu kadang kan kalau ada kajiannya, ada pengajian bulanannya biasa. Di pondok. Bukan. Ada di pondok, ada juga di luar. Itu pondok yang agendakan untuk masyarakat atau masyarakat biasanya yang minta. Misalnya jamaah-jamaah kan. Jamaah minta, itu biasa kita dipanggil untuk ikut. Nah, jadi setidaknya jadi yang isi tetap kiai, tetap ustadz. Kita ikut ya. Kita ikut, istilahnya kayak jadi tim kameramen lah kan. Kalau sekarang ya. Ya, tim kameramennya lah atau tim rekam-rekam dulu. Nah, saya itu pekerjaan saya di situ, tim rekam-rekam. Dulu kan belum ada. Tape recorder gitu ya. Tapi dulu saya pegang handycam. Itu memang diamankan ya. Sudah ada handycam itu yang saya pegang. Jadi biasa itu saya kalau misalnya lagi ceramah, misalnya lagi kaji tafsir atau saya misalnya kalau ada HP, saya rekam lah ceramahnya. Makanya saya koleksi. Mungkin kalau saya bisa pastikan saya yang paling banyak koleksinya. Saya memang minta di orang-orang tentang koleksi ceramah beliau di pondok ya. Nah, itu punya spektrum tersendiri bahwa itu semangat. Kan yang kita lihat ya, orang tuh ustadz-ustadz dulu itu semangatnya kuat ya. Semangat. Walaupun secara kapasitas mungkin dia akan mengakui dirinya. Tetapi ada satu hal yang jarang sekali mungkin sekarang. Pertama soal niat, nawaitunya kuat. Juhudnya ya, iya, semangatnya kuat. Nah, kita yang sekarang ilmu di mana-mana. Tetapi jihad, keikhlasan, tekad gitu ya. Pengorbanan di mana-mana kalau ada undang pasti soal benefit, apa untungnya di saya. Yang bilang ada Ji. Ada Ji. Itu kan yang begitu sekarang kita enggak bisa. Kalau kita enggak belajar ke mereka-mereka yang telah lama mempertaruhkan seluruhnya kan itu keringnya di kita di zaman kita. Karena ilmu sudah di mana-mana. Sehingga ketika ada yang undang kita bertanya apa benefitnya kalau saya diundang. Itu sebenarnya yang jadi tantangannya di kita ya. Di zaman kita di anak muda sekarang. Apalagi munculnya ustadz-ustadz yang entertain misalnya, kita tidak bisa pungkiri soal-soal yang seperti itu. Harusnya dia memberi manfaat, cuman karena ada tarif, sehingga tidak jadi lagi manfaat. Masyarakat juga berpikir ya. Masyarakat juga berpikir mau ada uangin, misalnya di kampung-kampung. Mungkin masyarakat mau menghargai kita, tapi memang tidak bisa karena secara memang ya begitulah kehidupan masyarakat. Tidak bisa. Keterbatasannya. Tidak bisa dihargai dengan finansial, tidak apa-apa. Sehingga memang tidak ada harganya. Iya, ini kan kalau secara pengalaman kalau saya dengar-dengar ya hampir mirip juga dengan saya. Kalau saya kan ya kelas 1 juga sudah mulai kultum di kampung. Walaupun bukan khutbah kalau saya. Khutbah saya itu kalau pertama di luar pondok mungkin sekitar kelas 1 atau kelas 2 SMA juga baru. Itu menggantikan ustadz. Kebetulan ada jadwalnya. Tapi saya tidak tahu ternyata itu masjid tempat sholatnya pegawai-pegawai Pemda. Tempat sholatnya Pak Bupati. Di situ orang sholat karena di kampung itu
di kabupaten, karena saya sekolah di kabupaten, kantor DPRD sama kantor bupatinya itu berdekatan. Jadi masjidnya ada di tengah-tengah. Itu jadi tempat sholatnya. Saya tidak tahu, nanti selesai bilang Ustaz di situ. Tadi Pak Bupati itu kan saya tidak tahu siapa bupati kan. Kita anak sekolah, beda kalau sekarang kan mungkin update soal-soal politik. Kalau dulu enggak. Saya baru Tapi tahu itu ternyata. hikmahnya Iya sebenarnya. betul. Coba mungkin tahu kan sudah, jangan saya. Iya, Tapi karena down tidak duluan. ditahu, Iya betul. Nah itu sebenarnya menarik. Ah. Saya beberapa kali di istilahnya kayak kandang paksa ya. dapat gitu juga ya. Iya, dapat begitu dan harus. Ah, ah, ah. Tapi Suatu waktu saya dibonceng sama pembina, ya kan? Langsung dikasih turun. Iya, pembina. Dia ndak bilang kalau ada acara begitu kan. Tiba-tiba begitu sementara acara berlangsung, dia ambil mic. Kita dengarkan nasihat agama dari Adinda. Ustadz, langsung disebut Ustadz Arinal. Iya. Wah, Wah, ya sudahlah. Betul. Terlanjur terjemur, kan kita tercebur Iya, kita kan. saya secara pribadi sebenarnya enggak terlalu siap dengan kondisi-kondisi begitu. Tapi kita coba cerita yang lain. Misalnya ini kan bukan misalnya ya, kalau kita lihat perjalanannya kan ini sudah 10 tahun lebih tampil-tampil gitu kan. Iya. Ceramah, Begitu sih. Iya, begitu. Yang saya mau tanyakan ini masih sekarang. Sekarang masih biasa nggak ada perasaan ya grogi mungkin bahasanya orang kalau mau tampil. Kalau bila pertanyaannya ada atau tidak grogi kan pastilah. Pasti tetap Iya, ada ya. Pasti. Makanya ya apa namanya kayak mungkin butuh ya di dulu di apa namanya kalau mungkin kayak orang mau olahraga itu ada pemanasan Stretching. kan gimana Ya, ya, ya. karena itu kan kalau tampil kan bukan hanya sekedar lisan saja yang berbicara kan tapi tubuh ini kan berbicara juga Betul. menyampaikan hikmah gitu jadi butuh itu kalau orang mau olahraga misalnya butuh pemanasan stretching sehingga bisa perfect gitu lah walaupun mungkin ya kita nggak bisa jamin 100% jamaah bisa perfect melihat kan tapi kalau bilang grogi Salah ya niat ada. memang kalau niat orang kita mau lihat kita sebagai orang yang perfect. Ah. Kemudian caranya mengatasi kalau dari pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi ya karena dulu saya punya kayak ngajar itu bahwa Atau ada baca-bacanya gitu. bukan sih ini kalau yang diajarkan Iya, kayak ada pejabat itu jadikan ritual Rabbi Syrahli, Iya. Sadri Wesirli. Mungkin karena dari guru spiritualnya ya. Tapi kalau dari Imran gimana? Tapi kalau saya sih secara pribadi menganggap bahwa untuk sementara itu kita lah orang yang paling pintar. Tapi ini bukan yang diajarkan sombong ya dalam artian Itu doktrin gitu Iya, ya. untuk supaya ada meningkatkan confidence ya, iya, kepercayaan betul, diri. kepercayaan diri gitu supaya tersampaikan Kalau dengan saya baik. dulu anggaplah semua yang di depan Anda ini gelas-gelas. Batu biasanya batu. Ya bisa kurang lebih seperti itulah. Semua orang di bawah ini pokoknya kita Tidak ada urusan. ya seperti itu, sampaikan saja. Itu penyampaiannya. Tapi bermanfaat sih, Ya. bermanfaat. Dan itu terus yang saya bangun dalam diri. Tapi itu kan tetaplah soal sombong dan tidaknya ini kan kita yang kontrol diri kan. Ya. Bagaimana mengelola itu, memperlihatkan diri kepada orang itu kan. Sebenarnya itu kalimat tasji gitu ya. Tasjih, penyemangat ya. Kalau Arinal masih biasa rasa grogi. Dulu grogi ya grogi. Sekarang grogi tapi profesional. Wes. Luar biasa. Iya kan? Ternyata ada grogi yang Iya. personal. Kalau dulu kan kita ingat itu kalau dulu kita grogi itu kan sebisa mungkin kita sembunyikan. Sekarang ini ada semacam teknik kalau kita grogi bilang kita grogi. Iya. Orang jadi kayak semacam respect, langsung respect ke kita. Profesional saja Iya. gitu ya. Jadi Bilang, saya grogi ini karena Ada kemudian di depan kita saya. puji 1-2 orang di situ kan. Di sisi lain yang pertama menyelimuti ininya kita, kemudian yang kedua kita bahasanya orang itu kita golai orang yang ada di sini kan. Jadi, "Wih, ternyata saya istimewa di hadapan pembicara ini." Betul. Jadi kan banyak cara itu sebenarnya Iya, betul, untuk ngeles ya. Sebenarnya Ngeles ya. ya, ngeles. kalau dulu memang kita grogi karena memang tidak ada bahan gitu. Atas Angkatnya menarik itu. Kalau sekarang grogi karena apa sekarang? Itu grogi sekarang karena terlalu banyak bahan. Maksudnya gimana? Maksudnya kan kita kalau sekarang ya, kalau sekarang kita kan sudah banyak bahan sebenarnya. Cuman kalau grogi itu mungkin karena soal semacam kayak anggaplah kalau kita ini kadang dicubit gitu, langsung kaget, tapi kan nggak cepat kita sadar tuh jadi
kesadaran itu ternyata kita kan dalam teori apa namanya konon katanya pikiran alam bawah sadar itu seringkali aktif memang. Iya, iya. Tetapi pada saat disuruh ceramah, pikiran bawah sadar itu langsung aktif. Pikiran sadar itu langsung aktif. Misalnya kita cerita sekarang kita cerita, cerita bla 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 bla, tidak ada remnya kan. Iya, iya. Seluruh dicerita. Begitu disuruh tampil, tiba-tiba sadar. Nah, itu sebenarnya faktor-faktor itu. Tetapi kalau saya yang saya rasa sekarang itu memang agak lebih profesional cara mengelola groginya. Cara mengelola grogi. Berarti- Maksudnya sama seperti tadi. Sebenarnya dia grogi tapi ngeles aja Iya, kan. iya. Ngeles aja. Atau sekali diakui saja. Sekali diakui Wah, saja. saya grogi ini karena Ada di depan saya misalnya. ada ini nona di depan sana. Nah, tapi itu kan Iya, semacam pencairan suasana. Betul, Di situ sebenarnya apa namanya uniknya itulah komunikasi. Berarti memang grogi tidak bisa semacam dihilangkan, dikelola Iya, saja iya, kan? dikelola saja. Karena ini bagian dari emosi kan? Ada bisa ada. Beberapa buku yang saya baca juga tidak pernah. Iya, iya. Nah, itu tadi ada grogi yang memang karena kita kurang bahan, ada grogi yang memang bisa dikelola secara profesional. Betul. Jadi orang tidak fokus, orang jangan membiarkan orang fokus pada bahwa kita memang betul-betul grogi. Kan dulu kalau kita grogi, jelas bahwa kita grogi. Iya. Iya. Kalau kita Dari sekarang mimiknya, dari cara mimiknya menyampaikan. jadi kayak kita betul-betul menyalahkan diri kita, kenapa saya grogi, kenapa Iya. saya lupa misalnya kan. Nah, sekarang kalau kita grogi itu kita biasa ngeles cari alasan yang lain. Misalnya saya di depan saya ini ada Pak Bupati misalnya. Nah, ya jalan-jalan tambah sudah jalan berbincang. Tapi betul itu sih, maksudnya dulu kegrogiannya kita itu karena takut salah apa yang kita sampaikan. Apalagi kan kalau yang jadi jamaah ini misalnya guru lah apa dan sebagainya kan. Dan kita ini yang apa namanya yang punya bacaan Yang masih hadis, baru, yang masih baru. Ya masih apa namanya kulit-kulitnya itu ilmu lah yang Jadi kita salah tahu. satu apa namanya? Salah satu katanya grogi profesional itu kalau Anda tidak memperlihatkan apapun bahwa Anda itu salah, melakukan kesalahan. Jadi yang tahu bahwa Anda salah adalah Anda dan Allahu a'lam bishawab. Anda dan Allah yang tahu, tetapi secara pembacaan baik mungkin di kamera kamera tidak audiens yang ada. audiens yang ada tidak mendeteksi bahwa sesungguhnya Ada yang kita salah itu lagi salah. Kita itu lagi kan yang tahu pikiran kita. Kita yang tahu jalan-jalan ceramah kita. Jadi mana tahu dia Kecuali mereka mungkin mana. kayak baca ayat atau hadis. Ya, baca bisa ayat. jadi itu terdeteksi apalagi penghafal apalagi belepotan kan. Ya, Lain dibaca surahnya, lain yang dibaca ayatnya. kan? Wisu. Iya, biasa ada kejadian begitu. kan? Biasa ada kejadian. Bahkan sampai sekelas orang prof misalnya. Iya, iya. Itu ada Prof, beberapa cuman, background keilmuannya bukan agama biasa kan? misalnya dulu ada ada salah seorang prof yang baca ayat innama yakhsyallaha Min ibadihil ulama. ibadihil ulama. Dia baca innama yakhsyal lahu. Jadi Allahnya yang takut sama ulama, Iya, bukan iya. ulamanya yang takut sama. Wah, ini utorof ini kan? Iya. kajian nggak usah. Iya. Jadi kadang saya melihat orang yang paham Iya. paham ya Kaidah, kaidah. kaidah. Saya kira dia salah sambung. Tidak, Makanya, antara hu dengan hak saja. Iya, iya. Jadi, itu kan Ya, itu fatal sebenarnya, Ya. tetapi ya itu kan bukan sebenarnya substansi yang perlu dipermasalahkan. Betul. Walaupun Ya, memang masalah. kita lah Nah, mungkin dia tidak sadari atau memang tidak belajar soal itu, tapi yang intinya kan yang intinya mau disampaikan walaupun secara teks salah, tapi intinya adalah itu bahwa artinya itu ayat ya yang paling mampu merasakan secara kuat rasa takut itu ya cuman ulama, orang yang berilmu kan. Nah, ini berarti kalau kita kembali ke pengantar tadi bahwa ini kan sudah dekat Ramadan. Ya kemungkinan besar teman-teman kita atau bahkan kita akan dipersilahkan kembali naik ke panggung, naik ke podium, naik ke mimbar. Itu pertanyaan sederhananya itu bagaimana caranya itu tadi? Ini kan sudah dijawab sebenarnya cuman walaupun tidak sistematis. Mungkin saya ulangi. Gimana caranya mengelola itu rasa grogi, apalagi kalau misalnya tidak punya pengalaman sama sekali. Mungkin itu gimana, Imran? Bagaimana cara Ini kan tadi pengalaman pribadi kan? Iya, betul. Mungkin yang disebutkan yang paling semacam powerful lah bahwa ini tipsku yang paling powerful. Kalau tips-tips yang lain ada enggak? Kalau saya secara pribadi ya,
dengan pengalaman, walaupun tadi cerita pengalamannya itu ya Iya, iya. cukup miris sebenarnya. Sampai saat itu apa namanya? Ya banjir keringat kita kan. Iya, atas Oh, bawah. saya tidak Pokoknya sampaikan. seperti itu. Kalau di MTS itu, di MTS ya. Waktu di MTS saya bagian dakwah memang. Dakwah di Iya, pesantren. di pesantren. Kemudian waktu di apa di SMA pun begitu kan ada OSIS. Iya, iya. Bahkan sempat menjuarai lomba Ceramah. khutbah Jumat itu nomor 1 sekabupaten. Nah, Nah, jadi memang ada kalau ceramah-ceramah itu lumayan lah, banyak. Lanjut. tipsnya tadi, kembali ke tipsnya. Oke, kembali ke tipsnya. Tadi berkeringat atas bawah tadi. Nah, jadi kalau bicara pengalaman ya dari mungkin juga apa namanya saya juga bukan hanya apa namanya saya pribadi yang mencari bagaimana supaya tidak grogi, mungkin pernah bertanya ke orang. Tapi saya punya kayak itu lagi dan lagi saya punya kayak itu yang selalu membawa saya kemana-mana, selalu memberikan tips kan. Makanya pertama itu kalau tampil ini tips dari saya punya kayak, makanya itu yang saya amalkan. Salah satu yang membuat grogi katanya itu kalau kita apa namanya teksnya itu dibaca full, apapun entah ceramah kah atau baca khutbah dan sebagainya kan. Walaupun kayak khutbah kan memang nggak kayak anjurannya membaca ya. Karena Bukan anjurannya, kadang pertama lagi. iya, gitu. Yang Iya, akan akan membacakan membacakan khutbah. Yang membacakan khutbah. Tapi tipsnya saya punya kayak itu dia sampaikan bahwa itu salah satu yang akan membuat kau grogi. Karena Pertama misalnya kalau kau baca dan salah gitu, salah toh? oh, maksudnya ini kalau menghafal gitu. Bukan menghafal, membaca dulu. Membaca kalau tapi salah menghafal. bacanya. Salah bacanya Oke. kak, kan apa namanya Kondisi kondisi anunya kita ini kalau karuan. kalau misalnya salah nih Salah benar baca. kayak ini dan sebagainya kan. Eh, Jadi apa namanya itu salah satu faktor yang membuat Jadi kita wajar grogi. itu kenapa sudah membaca tapi tetap salah ya. Iya. Kenapa kita grogi di sisi lain hanya teks dilihat kemudian jamaah ini kan tidak terlihat dan pas kita lihat jamaah juga ini kayak gimana begitu ekspresinya mendengarkan langsung melototi. kita. Oh, Itu kaget. tertambah lah. Makanya saya punya kayak itu di tipsnya itu kalau mau tampil pertama harus yakin. Dan apa yang disampaikan itu harus diyakini. Soal salah nanti atau apa Belakang namanya? api. Ya salah pemaknaan mungkin dan sebagainya itu urusan di belakang. Proses belajar itu ya. Ya karena proses belajar kan. Apalagi kan pertanyaan tadi bahwa yang pertama kali atau belum pernah tampil kan. Jadi soal salah dan benarnya ini kan kalau kita apa namanya tidak sengaja kesalahan itu kan tidak ada dosa gitu. Dimaafkan ya. Ya dimaafkan seperti itu. Iya, iya. Ya tidak boleh salah itu presiden. Saya tidak tahu lah. Bahaya. Saya tidak Bahaya kalau dia melakukan kesalahan. Ya. karena bisa hancur negara. Ya, kalau ustaz. Ya, seperti itu. Jadi saya punya kayak itu menyampaikan begitu. Jadi kau itu ketika apalagi kalau sudah ditanya ya punya jadwal misalnya kayak jauh-jauh hari misalnya kau tampil harus yakin apa yang mau disampaikan ini harus diyakini dan yakin bisa gitu. Dan naik ke mimbar itu dilihat kiri kanan dulu. Bagaimana keadaan apa namanya audiensnya atau jemaahnya. Misal dari umurnya ya. Kalau Nah ini penting nih tips-tips yang betul-betul taktis gitu. Jadi naik ke mimbar, tarik naik nafas. ke mimbar, Ya. dia dilihat kiri kanan, Tenang-tenang tengah. dulu ya. Tenang. Pokoknya slow saja dilihat. Dilihat nih masyarakat apa namanya jamaahnya. Kalau misalnya ini kebanyakan orang tua atau anak muda, ya supaya bisa menyesuaikan. Dulu ada cerita seorang khatib ceramah katanya. Ini katanya. Jumat. Ceramah Aid. Jumat. Jumat ya. Jadi begitu dia bilang lagi diksinya kan. Ah. Orang gondrong itu. Tiba-tiba gondrong masuk. Begitu gondrong masuk, matanya juga ke sana. Langsung ngeles. Uangnya nak beli sampo. Itu Padahal dia niat ini mau mencela orang gondrong iya, mungkin mau ya. bicara tapi begitu momennya bicara orang gondrong mau menyindir mungkin orang gondrong. Masuk orang gondrong di pintu, dia lihat. Baru mungkin sangar mungkin ya mukanya. Sangar. Jadi begitu dia lihat,
Oh, sampo atau nyina belikan uang atau nyina belikan sampo. Jadi tuh bahaya juga kalau Ya. dilihat-lihat. Artinya kalau ditahu secara detail ya. Ya betul, makanya itu tipsnya tadi itu melihat itu supaya kita tahu keadaan bahwa oh yang di bawah ini sudah berumur misalnya. masih ada jika orang. Waktunya kita bisa menyesuaikan kan. Oh kalau misalnya orang tua jangan terlalu lama lah. Sama misalnya kita imam kan. Baca keadaan ya. Dibaca keadaan. Setelah itu salam kalau lebih ya dilihat anu lah apa namanya Kiri kanan seperti itu salam. Ya kalau saya dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan biasa itu kalau kayak di lomba-lomba daerah itu kan Iya, dia kan itu. salam ke sini. Ya, Kurang lebih seperti itulah Itu gambarnya. teknis matanya katanya. Kalau iya. dulu ya, kalau sekarang kan enggak begitu. Dulu sudah enggak begitu. Sudah tahu gitu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tangan begini juga. Kayak ada tuh kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Nah, terus jadi kurang lebih seperti itulah gambaran kalau saya secara pribadi, dan itu tips yang diajarkan saya punya kiai dulu di pondok, dan sampai sekarang saya amalkan lah kurang lebih begitu, karena saya anggap itu yang cukup matang dalam diri saya secara pribadi kalau ketampil ya di hadapan orang. Seperti itu kalau saya sih secara praktis gitu. Jadi apa yang ingin kita sampaikan dan dirinya kita ini bahwa bisa menyampaikan itu harus diyakini ya. Harus diyakini bahwa kita yakin apa yang kita bawa juga benar. Betul. Sehingga dan itu kalau kita yakini kan itu tersampaikan dari hati kan. Dan kaidahnya kan kalau dari hati ke hati. Jadi kalau disampaikan dengan hati insya Allah akan diterima. Secara dari ulu hati ke ulu hati. Langsung kita kalau itu ya. Itu nanti kalau puasa itu kan dari ulu hati ke ulu hati. Jadi jelas ulu hati siapa yang sakit. Seperti itulah. Ya. Secara praktis gitulah. Kalau tips-tips yang wow begitu step-stepnya ya tidak banyak, tapi kita praktisi Pak, kita praktisi. Kalau Hari ada tips-tips lain dari Rina yang selain yang sudah disebutkan? Iya, saya itu yang paling berat sebenarnya, dan kadang ini yang bikin tidak percaya orang gitu. Kalau enggak bikin orang percaya kita. Iya, yang kita bicarakan ini kita enggak yakin dalam artian bahwa itu enggak pernah dikerja. Atau tidak sesuai kapasitas kita ya? Tidak sesuai dengan kapasitas kita. Atau memang ini, misalnya kita bicara apa, amalan apa, tapi tidak pernah digunakan. Itu saya pernah bincang sama salah seorang junior. Dia bilang, minta dulu ceramah ke saya. Minta teks ceramah ya? Iya, minta ceramah. Jadi saya bilang, gampang sih sebenarnya itu kalau ceramah. Disampaikan apa yang kau sudah lakukan. Dia ketawa. Tapi tahu diri ya. Iya, tapi jangan dibawa bilang, saya kemarin lihat Anda bicara kematian dan belum pernah mati. Tidak juga. Itu lain konteks itu ya. Itu lain konteks, tapi memang akan berbeda rasanya kalau itu sesuatu yang memang kita kuasai dalam hati. Kita kuasai, supaya nggak ngarang-ngarang kan jelas ya. Kita ngarang-ngarang dan sangat berefek. Tadi yang disampaikan dari hati ke hati itu berdampak sebenarnya. Mulai dari mata kita sorotan mata kita, gerak-gerik kita, secara tubuh, yang kita powerful yang dikeluarkan dari tubuh kita itu jelas. Kalau ini dikarang sebenarnya, apa ini yang betul-betul diyakini dan dilaksanakan. Sebenarnya itu hal yang paling saya rasa menciptakan kegerogian. Karena kita sendiri pun tidak yakin ya. Tidak yakin dengan apa yang betul. Apalagi orang yang mau mendengar. Jadi harusnya memang kita yakin dulu dengan apa yang kita sampaikan. Bukan berarti karena temanya itu saja. Sering mungkin saya sampaikan bahwa ada orang yang secara sebenarnya tema itu sudah berulang kali disampaikan, tapi kalau dia yang sampaikan beda rasanya. Nah, itu karena ada makam-makam, ada makam-makam tersendirinya. Misalnya kayak ustadz tadi pondok, misalnya, atau ustadz di kampung. Ya kadang-kala itu kalau saya pulang kampung dan mendengar ustadz, wah
hebat-hebat ini Ustadz, secara apa namanya, ilmunya sama apa yang kita tahu, tetapi cara dia menyampaikan dan meyakinkan ke orang itu sesuatu yang berbeda, yang Kayak kena sekali ya. iya kayak ngena sekali. Sama mungkin kalau kita misalnya mendengar orang, mungkin kalau misalnya antara antum berdua mungkin sama-sama bicara, Iya, tetapi satu punya nilai karena mungkin dia pernah lakukan. Misalnya soal sedekah, bicara sedekah sana kemari misalnya, dia tidak sedekah misalnya. Bicara kurban, belum kurban. Mungkin itu bagian dari semacam keberkahan Iya, bicara ya. keberkahan bicara. Iya, iya. Atau misalnya dia bicara, pokoknya apapun pembicaraan, kalau itu tidak dilakukan, itu sangat sulit. Itu membohongi kata hati sebenarnya. Iya, betul. Dan itu akan terasa sama efeknya. Saya merasa satu pelajaran penting yang saya dapat dari kiai-kiai kampung ya dalam hal ini, atau orang misalnya, itu sebenarnya pesannya itu saja, tetapi secara power gitu ya disampaikan, itu kayak Dia sangat punya kuat. ruh Iya, gitu, iya. punya ruh punya ya. ruh. Ada ruh. Kita mendengar ceramah di TV itu kayak angin lalu begitu kan, padahal dalilnya Hampa sama, ya. hamba ya, hampa. Bahkan mungkin hanya istilah-istilah yang Istilah yang apa itu? Istilah Inggris. istilah-istilah yang keren tapi tambah puyeng kita Iya. tambah. Ada yang mungkin bahasanya sederhana, tetapi nilai yang kita rasakan tuh kayak kuat sekali. Akhirnya kayak membentuk doktrin gitu yang kuat. Itu kalau saya, jadi yang disampaikan itu yang simple-simple ya, sudah dikerja saja. Tapi jangan juga dibawa bilang, saya lihat kemarin Anda ceramah kematian dan belum pernah mati ya. Iya. Pernah mati dalam tidur tahu ah. Itu tadi mati kecil kan. Mati kecil. Iya, berarti memang secara secara sederhana itu kalau kita mau coba simpulkan itu kan persiapan dulu toh. Persiapan kita harus matang. Berarti yang mahasiswa yang nonton kalau sudah tahu akan dipersilahkan dan memang harus mempersiapkan diri bahwa saya akan dipersiapkan atau memang harus mempersiapkan diri toh. Karena kita ini sekolah Pak, sudah sekolah apa gunanya sekolah kalau tidak berbagi citra ilmu. sebenarnya harus paham diri ya, tahu diri bahwa citra misalnya kalau kuliah di kampus Islam ya, di masyarakat ya, nggak mau tahu itu kamu ambil jurusan apa. Kampus Islam kan mirip pesantren mungkin. Iya, kalau Apalagi kampung, dok di kampung kan kalau orang sekolah bisa gitu. Nah, misalnya kuliah di UIN, orang di kampung nggak mau tahu kamu jurusan apa, teknik lah misalnya. jurusan politik politik. hukum ke intinya tak ada Islamnya pokoknya bisa ceramah. Karena kan memang kita lihat bahwa walaupun jurusan begitu ya ada nuansa-nuansa keislamannya dimasuk. Jadi paling tidak itu yang disampaikan. Iya, yang paling itu ya apa yang disampaikan dosen itu Atau minimal kan kewajiban gitu karena setiap hari dilaksanakan. Karena kan kasihan juga kita lihat ini masyarakat kan itu yang tadi itu dilema apa mengundang ustadz. Itu juga jadi dilema berat sekarang. Ustadz nanti datang kalau ada undangan dan ada Jadi benefit, dia itu dakwah nanti kalau diundang. Nah, betul. Kalau nggak diundang nggak dakwah dia. Nggak dakwah. Dan yang menjadi persoalan akses mereka untuk mendapatkan informasi ya satu-satunya jalan di masjid atau ada takziah gitu. Nah, cuman dua. Berbeda kita mungkin di kampus yang ngerti teknologi lah apalagi sekarang. Sisa searching misalnya sebelum kita ceramah ya nonton YouTube misalnya ceramah apalagi ustaz yang memang secara bisa dipertanggungjawabkan kevalidan informasinya kan. Yang 5 menit 7 menit. 5 menit 7 menit. Tapi orang di kampung enggak sempat itu. Kecuali memang di waktunya di waktunya memang datang ke masjid sholat sedikit. Karena mereka memang enggak bisa juga menerima seluruhnya kan. Sama seperti kita mendengar kajian. Ada juga kadang salah orang-orang yang ustadz kadang memaksakan jamaah untuk duduk mendengarkan seluruh apa yang disampaikan sebanyak 20 menit. Itu tidak mampu secara kapasitas. Mereka ini kerja. Cukup 2 poin, 3 poin disampaikan sudah selesai. Anda turun. 5 menit, 7 menit, 10 menit apa yang lama. Karena itu daya kemampuan cuma di situ. Tidak bisa tambah lagi, tidak bisa. Selain waktunya, otaknya memang sudah ngeblank kerja. Mereka ini kerja fisik, bukan kerja otak. Bukan kerja otak. Iya. Jadi butuh istirahat yang mumpuni. Jadi memang memahami mad'u itu penting. Mad'unya. Kalau perlu Anda usah ceramah di masjid, datangi saja di rumahnya.
Langsung saja ya, silaturahmi. minum teh. Iya, minum teh. Saya mendapat Minum teh dulu. insight orang-orang yang sukses dalam dakwanya itu malah bukan karena di masjid, Betul. justru karena diajak saja ke masjid. Tapi bukan berarti ini mesti salah atau Iya, ini iya. ya. Tidak. Memang itu pemahaman psikologi, sosiologi ya, sosiologi dakwah Karena kita lebih itu memang. terbangun chemistry-nya gitu kalau ngobrol santai sambil bicara. Dan kita juga lihat orang-orang yang datang di masjid ini ya, masya Allah ya, Orang yang 2, sudah uzur. 3, 3, 4 anak muda ya. Jangan kan ya sholat yang muazzin saja itu terkadang. Jadi memang itu tantangannya. Sebenarnya tantangan kalau dakwah kita berfokus pada kehidupan amal yang urgent seperti sholat, puasa. Karena dilihat secara presentasi kok dong, ya. Masjid itu terisi sekian. Nanti hari Jumat biasanya baru Iya, ramai, tak? ramai. Itu lagi hanya kaum Adam atau ya laki-laki kan. Tapi memang ini tanggung jawab berat lah bagi duat. Ya, Karena- khususnya generasi muda. Karena kalau kita lihat presentasi orang yang di pos kamling sama masjid, Lebih banyak di pos kamu. ya lebih banyak di pos kamling, dan biasa percakapan strategis itu dibahas di sana. Iya, iya. Yang di masjid ini kan yang pikirannya besok mati gitu. Besok mati, ya, ya. Besok mati, tidak ada diskusi strategis. Nah, mungkin itu juga salah satu sebabnya orang dah ke masjid, khususnya anak muda kan. Iya. Dia berpikir, ini kalau kita ke masjid mati terus jadi bahas. Nah, pertama belum pakai nikah, belum pakai kerja, juga belum pakai apa-apain masih. Apalagi ustadznya Atau sedikit-sedikit. cerita-cerita akhirat terus Wah. ya. Apalagi ustadznya sedikit-sedikit kancam neraka kan. Sebenarnya benar itu Iya, apa ya? iya. Iya, Apa tetapi yang disampaikan, cara tapi mendelivery dan konteksnya mungkin psikologi orang memang kadang berbeda-beda. Saya dulu ada kasus, dulu kan di asrama ya, di asrama ya. Iya. Ada nenek-nenek tua yang sering datang ke masjid itu. Kan ada program kultum di antara kita ya. Di masjid pondok ini. Bukan di masjid asrama, Kampung. Oh, asrama. asrama kampus kemarin. Nah, asrama kampus. Oh iya, iya. Nah, ini nenek tua, orang tua sering sekali datang ke masjid ya. Kalau kita ceramah dia ikut mendengar. Cuman satu tema yang tidak bisa dia dengar, pasti pulang. Soal kematian. Kalau fakultumnya itu bicara kematian, begitu sudah bicara, ya kita akan bicara persiapan akhirat, langsung pulang dia, secara otomatis langsung berdiri pulang. Itu tuh jalannya cepat, pulang. Tidak mau dengarkan ya. Kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya harus didekati dengan pendekatan yang berbeda mungkin. Presentasinya kita ceramain kan berapa persen sebenarnya? Dakwah itu yang lebih besar kan di luar itu, yang interaksi langsung kan. Iya. Outdoornya ceritanya. Itu disitulah saya memahami bahwa memang Islam ini bukan pada soal vokal orang, walaupun itu penting. Tetapi mungkin kalau dalam bahasa agama itu akhlaknya. Jadi Hatinya, orang lihat. Artinya lebih masuk kepada konteks dakwah bil hikmah gitu. Dakwah bil hikmah, bil hal juga. Bil kalam ini sekarang tidak banyak orang mau diceramahi. Karena semua bisa dibilang sudah bisa semua diakses ya ilmu pengetahuan. Apalagi kalau di Ramadan ini kan biasa seluruh tema tentang puasa. Ustadz 30 puasa semua dibahas. Jadi ini Tapi menurut kira-kira kalau misalnya itu apa kira-kira yang relevan untuk sekarang begitu ya, kita bahas di bulan Ramadan? Akhirat. ya tetap pesan-pesan itu disampaikan. Disangkut pautkan ya. Disangkut pautkan, tetapi memang dai-nya yang harus 100% bertanggung jawab soal tema-tema apa yang akan dilihat. Misalnya sekarang orang cenderung riba misalnya. Orang tidak berzakat misalnya, tidak tahu hartanya. Nilai-nilai itu mestinya disampaikan supaya mereka lebih paham. Maksudnya kita mesti harus membaca keadaan soal tema-tema yang paling strategis untuk disampaikan. Bukan hanya sekadar bukan saja sekadar misalnya karena momennya adalah. Kadang-kala kan itu juga jadi penyakit sekarang karena itu yang dibicarakan itu viral, padahal itu tidak jadi kebutuhan sebenarnya. Gara-gara misalnya ada satu tragedi viral lah, itu semua judul, dalilnya sama semua. Dalilnya sama. Tapi sebenarnya itu bukan kebutuhan itu. Yang diinginkan ini masyarakat bagaimana cara bertaharah.
Yang dibahas adalah soal puasa. Soal Oke, puasa. soal puasa kan tidak perlu dibahas dalilnya, sudah jelas. Karena setiap tahun sudah beberapa tahun kita berpuasa. Kalau orang Itu yang datang lebih fatal kalau misalnya sudah misalnya 10 hari terakhir sudah masih ya ayyuhalladzina amanu balik siang masih Iya. masih kutiban. Kan tidak mungkin mereka datang di masjid ini kalau tidak puasa. Ah, Sebenarnya itu kalau mau digeneralisasi kan. iya, iya. Iya. Nah, Apalagi ada buka bersama kan. nah, justru di momen itu kita melihat pikiran kita adalah pikiran strategis. Apa yang menjadi masyarakat ini apa misalnya kayak kemarin kurang semangat bertani, Ah, optimisme misalnya Iya, supaya bisa naik haji misalnya. Karena orang berkumpul datang banyak. ah, Ini kan momentum. Nah, dikasihlah spirit itu. Nah, jadi itu lebih kepada sebenarnya tanggung jawabnya lebih kepada dai. Makanya kalau saya diminta untuk ceramah Ramadan ya. Sudah beberapa tahun ceramah Ramadan, saya jarang sekali menyinggung soal puasa. puasa. Karena itu Palingan orang hanya pengantar iya, saja hanya untuk menyambungkan pengantar, toh. untuk Atau minimal dibaca ayatnya kan. atau mungkin di mukaddimah itu Iya, betul, di mukaddimah dibaca sebagai menggambarkan bahwa ini suasananya lagi sekarang Ramadan, seperti ini. Tapi sebenarnya walaupun tidak disampaikan suasananya, memang suasananya. Gitu Tanpa kan. disampaikan orang tahu. Dan itu memang yang terkadang banyak orang rindukan kan. Iya, orang rindukan. Tapi kalau misalnya dibahas yang strategis, misalnya zakat mal, misalnya zakat profesi, misalnya itu kan Zakat orang, harta. itu kan masih butuh edukasi ke masyarakat dan hanya momentum yang paling besar itu hanya di Bulan Ramadan. Ada momentum yang paling besar. Orang berkumpul toh. Orang berkumpul. Ada suasana orang Ada rindu suasana. suasana begitu. Jadi bagaimana mendelivery pesan yang memang strategis. Nah, ini yang menurutku akan menjadi tanggung jawab atau beban para dai. Karena kalau tidak dijadikan sebagai pembahasan yang strategis misalnya, ya itu sama. Kita terlalu lampau berbicara panjang kali lebar soal apa. Nggak ada yang ditangkap ternyata. Iya, ternyata yang bermasalah adalah tahara misalnya. Iya. Mau mandi junub misalnya dan lain-lain sebagainya. Itu kan jadi permasalahan juga apalagi setiap hari kan ada generasi yang lahir. Iya. Soal puasa mungkin setiap tahun mereka dengar, tapi soal tahara ini kalau tidak ada pengajian rutinnya, tidak dapat materinya. Nah, yang seperti ini mesti diulik. Soal wudhu misalnya dan lain sebagainya, hal-hal yang mendasar seperti itu jarang sekali diulik kalau bukan di pengajian. Nah, harusnya di Ramadan itu menjadi momentum yang strategis. Betul. Bahwa yang harus diperhatikan adalah bagaimanapun kita sholat Kesuciannya. puasa, tapi kalau tidak suci, tidak beres seluruh ibadah. Nah, kalau puasa kan orang tahu, orang gampang paham. Iya, iya. Karena perbuatan kan. Baru di sisi lain kewajiban juga. Di sisi lain kewajiban, semua kewajiban, tetapi ini kayak semacam terpinggirkan permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Nah tapi itu kemampuan kemampuan melihat pembahasan yang strategis apa yang Kemampuan dai-nya berarti ya. kemampuan dai. Berarti tugas dai. Tugas dai yang Kita lebih. semua. Tugas kita semua. Nah, ada doa qabla kulli syai'. Dalil. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. Ya mungkin itu yang bisa kita obrolin menyambut bulan suci Ramadan. Ini kru Lentera Komunikasi mungkin ada ucapan marhabannya Ramadan kepada teman-teman semuanya. Semoga beberapa hari lagi ini kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bisa berkumpul dengan keluarga, Alhamdulillah. bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan Ramadan. Kalau Ustadz katanya bulan panen. Iya, semuanya sebenarnya merindukan Ramadan ini. Ustadz karena ada amplop ya, mohon maaf misalnya. Anak-anak karena banyak kue, penjual kue karena ini bulan kebahagiaan. Penjual pakaian dan seluruhnya. Hatta orang yang tidak berpuasa pun kan bahagia kan dengan kedatangan Ramadan. Bisa jadi kayak libur mungkin atau apa gitu kan. Ini semua kebahagiaan. Itu teman-teman sekalian, sekali lagi marhaban ya Ramadan dari kami kru Lentera Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.